Perkenalkan, nama saya Rida Andriani dari kelas 11 IPA khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara budidaya ikan gupi. Ikan gupi atau Fusilia reticulata merupakan ikan yang mudah membiak. Habitat asli ikan gupi di danau-danau dan sungai berair tenang. Ikan ini juga bisa bertahan hidup di payau yang memiliki kadar garam tinggi. Ikan gupi berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan, masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an sebagai ikan akuarium. Kemudian lepas ke alam bebas dan berkembang biak dengan cepat. Ikan gupi bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gupi digemari sebagai ikan hias karena keindahan warna dan bentuk siripnya, terutama ikan yang berkelamin jantan, karena hanya yang jantan yang memiliki sirip yang indah, sedangkan yang betina warnanya cenderung kusam, sama seperti halnya ikan cupang. Budidaya ikan gupi tidak memerlukan infrastruktur mahal, cukup dengan perlengkapan sederhana. Kita bisa membiakkan ikan ini. Adapun langkah-langkah budidaya ikan gupi, yang pertama yaitu wadah. Berikut ini peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan gupi antara lain wadah atau tempat, aerator, dan tanaman air. Wadah untuk pemijatan ikan gupi bisa berupa akuarium, bak semen, atau ember plastik. Wadah atau tempat yang diperlukan untuk budidaya ikan gupi terdiri atas 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk indukan, yang kedua untuk pemijatan, yang ketiga untuk penetasan, dan yang keempat untuk pendederan. Luas dan ukuran wadah budidaya ikan gupi bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan banyaknya ikan yang akan dipijahkan. Sedangkan ketinggian wadah minimal 30 cm, kecuali untuk pendederan diperlukan wadah yang berisi yang lebih tinggi dari 50 cm. Kemudian yang kedua yaitu memilih indukan. Perbedaan jantan dan betina bisa diamati dari penampakan fisiknya. Ikan gupi betina bentuknya lebih membulat dan warna yang cenderung kusam dan tidak memiliki sirip yang menjumbai. Sedangkan ikan jantan memiliki warna yang kontras dan terang. Tubuhnya lebih langsing dengan sirip menjumbai. Ukuran tubuh ikan betina lebih besar daripada jantan. Indukan yang siap untuk dipijahkan minimal berumur 4 bulan. Warna dan bentuk ikan gupi sangat ditentukan oleh faktor genetis. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, pilih indukan yang unggul. Selain itu, pembudidayaan bisa juga mencoba-coba menghilangkan antara induk gupi untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Kemudian yaitu pemisahan indukan. Sebelum dipijahkan, indukan jantan dan betina dipisahkan terlebih dahulu. Ikan gupi jantan dan betina ditempatkan pada wadah yang terpisah. Wadah diisi dengan air bersih dan diganti setiap 1-3 kali sehari. Pergantian air tidak perlu semua, cukup mengeluarkan sepertiga air dan menambahkannya dengan air baru. Berbeda dengan proses pemberongan pada umumnya, pemisahan ini dilakukan dengan tetap memberikan makanan berupa dapinia atau moina sebanyak 2 kali sehari. Kemudian yaitu pemijatan ikan gupi. Sebelum proses pemijatan, isi wadah pemijatan dengan air bersih yang telah diendapkan setidaknya 24 jam. Kedalaman air untuk tempat pemijahan yaitu 25 cm. Kepadatan tebar wadah pemijahan tidak lebih dari 30 ekor atau 100 liter air. Contoh untuk akuarium ukuran 1 x 0,5 meter cukup menampung 30-40 ekor ikan. Bila memungkinkan, berikan tanaman air seperti hidrilla untuk tempat ikan bercumbu. Pemijahan ikan gupi bisa dilakukan satu-satunya atau secara massal. Pemijahan massal lebih dianjurkan karena lebih cepat, ekonomis, dan lebih praktis. Kemudian yaitu penetasan benih. Wadah penetasan diisi dengan air bersih dan diberi aerasi. Pemberian aerasi jangan terlalu kuat agar tidak mengganggu larva ikan. Kualitas air harus terus dipertahankan dengan cara mengganti sepertiga air dengan air baru setiap 1-3 hari sekali. Pemberian pakan untuk induk setiap 2 hari sekali berupa depania atau moina. Ikan gupi merupakan ikan yang melahirkan. Embrio tumbuh di dalam perut hingga siap untuk dilahirkan. Lama kehamilan berlangsung mulai dari pemijahan hingga kelahiran berlangsung 3-4 minggu.
Ciri-ciri ikan gupi yang hamil bisa dilihat setelah 2 minggu sejak pemijahan. Tandanya ada area gelap di bagian bawah anus dan perutnya sedikit mengembung. Apabila tidak ada ciri hamil, ambil indukan untuk dipijahkan kembali. Ikan gupi betina mempunyai kemampuan menyimpan sperma dalam tubuhnya, sehingga si betina bisa hamil hingga 1-3 kali dalam 1 kali pembuahan. Waktu yang diperlukan dari kehamilan pertama ke kehamilan berikutnya sekitar 1-5 minggu. Dalam 1 kelahiran, ikan gupi bisa menghasilkan 30-100 anakan. Anak ikan tersebut harus segera dipindahkan ke tempat pendederan. Bila tidak, bisa-bisa menjadi santapan induk yang kelaparan. Ikan yang sudah berumur 20 hari sudah bisa dipilah antara jantan dan betina. Hanya ikan jantan yang laku sebagai ikan hias, sedangkan ikan betina digunakan sebagai indukan, dan sisanya terkadang dibuang. Ikan gupi bisa dikatakan dewasa dan bisa bersaing dengan kawan-kawannya setelah berumur 1 bulan. Kesuksesan budidaya ikan gupi ditentukan dengan banyaknya kelahiran ikan jantan, karena larva ikan jantan banyak diminati sebagai ikan hias akuarium. Kemudian, yaitu pendederan benih. Kolam pendederan sebaiknya ditempatkan di ruang terbuka. Sinar matahari diperlukan untuk membentuk warna yang cemerlang pada tubuh ikan gupi. Biasanya para pembudidaya menggunakan bak semen berukuran 1x1 x 0,5 meter atau 2x2 x 0,5 meter sebagai wadah pendederan. Tambahkan tanaman air seperti hidrilla atau eceng gondok untuk tempat berteduh. Berikan aerasi pada kolam pendederan. Isi kolam dengan air setinggi 40 cm. Air perlu diperbarui setiap 3 hari sekali. Pakan yang bisa diberikan untuk anak ikan berumur hingga 5 hari adalah infusoria. Setelah itu, anak ikan bisa diberi artemia atau udang reni atau kutu air. Kesuksesan budidaya ikan gupi ditentukan dengan banyaknya kelahiran ikan jantan, karena hanya ikan jantan yang diminati sebagai ikan hias di akuarium. Ikan jantan memiliki sirip yang lebar dan warna-warna atraktif. Baiklah, itulah tadi cara budidaya ikan gupi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.